Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Maman di pembelajaran jarak jauh atau PJJ mata pelajaran PKKP kelas 11 semester 4 untuk kali ini, yaitu pertemuan ketiga ya. Kenapa masih PJJ? Karena kita masih ada di pandemi COVID-19 ya. Jadi masih pembelajaran jarak jauh, belajarnya dari rumah. Walaupun begitu kalian harus tetap semangat ya, jangan bosan, jangan jenuh. Kita terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya, jadi kita bisa ketemu pembelajaran di kelas ya, tatap muka. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi tentang contoh kodek video atau contoh kodek video. Untuk mengenai kodek, kalian bisa membuka lagi video pembelajaran yang yang pertemuan kedua ya. Jadi cari lagi di channel saya untuk pertemuan kedua, itu membahas tentang kodek itu sebenarnya apa, cara kerjanya bagaimana gitu ya. Nah, sekarang itu untuk pembahasan tentang contoh-contoh kodek video. 1. Ada MPEG, itu dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya biasanya ngomongnya dalam bahasa Indonesia, MPEG gitu. Kepanjangannya Motion Picture Expert Group. Ini MPEG 1 ini yang pertama dirilis pada tahun 1993 untuk format VCD. Zaman dulu ya, belum ada YouTube, pokoknya belum. Kalian juga udah ada apa belum ya? Dengan audio berformat MP3. Kemudian MPEG 1 itu punya resolusi 352 x 240. Kemudian MPEG 1 hanya mensupport progressive scan video. Kemudian muncul lagi ya, teknologinya dikembangkan, jadi muncul tahun 1995 itu ada MPEG 2 atau MPEG 2 digunakan untuk broadcast. Jadi udah makin canggih ya. Siaran untuk direct satellite dan TV kabel. Kemudian support interlace format, ini mungkin kawan-kawan akan saya jelaskan. Kemudian digunakan pada HDTV atau HDTV dan DVD video disc. Jelas ini berarti HDTV itu kan kepanjangannya High Definition TV. Gambar di layar itu akan semakin jernih ya. Jernih, bagus, tajam gitu. Di DVD juga beda antara misalnya DVD dengan CD. Jadi ya, VCD dengan DVD bedanya itu nanti di gambar, kualitas gambar itu lebih tajam di DVD. Tapi itu pengaruh juga ke ke kapasitas file. Jadi gambar semakin jernih, semakin bagus, itu akan mempengaruhi ke kapasitas file yang akan semakin besar. Nah, teknologi sekarang itu sedang dikembangkan, bagaimana caranya ada kodek yang mengoperasi video dan audio, yang menggabungkan audio video, di mana filenya bisa kecil dengan gambar yang bagus dan jernih. Ya. Seperti format apa nanti kita bahas di sini. Kemudian ada lagi MPEG 4 digunakan untuk streaming. Wah, ini mulai ya zaman-zaman sekarang berarti. CD distribution, video phone, broadcast television. Kemudian mendukung digital right management atau DRM. Untuk DRM mungkin akan kita bahas lain waktu ya. Ini tentang intinya, singkatnya itu DRM itu di file film, di file video itu bisa dimasukkan informasi tentang hak cipta kepemilikan video. Jadi bisa di pengecek di situ. Jadi apakah videonya itu kopian, bajakan dan sebagainya, itu bisa terdeteksi dari situ. Kemudian yang selanjutnya ada Xvid, atau ada orang yang mengatakan H263 atau H263 lah ya, MPEG 4 bagian 2. Jadi masih MPEG 4 tapi lanjutannya, pengembangannya ini Xvid. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 sebagai pesaing open source untuk DivX. Gimana sih Pak? Yang benar yang mana, DivX apa Xvid? Nah, ini dulu itu ada kodek DivX, DivX itu lebih
gambarnya itu lebih jernih, kemudian penggabungan video dengan audionya itu lebih canggih lagi. Ya, kapasitas filenya nggak terlalu besar juga. Itu. Tapi ini berbayar, kodek ini berbayar. Jadi siapa yang akan menggunakan kodek ini harus bayar dulu. Nah, kemudian ada orang-orang baik ya yang membuat saingannya dari DivX, kualitas dan teknologinya sama. Kemudian open source. Open source itu berarti kita bisa memakai, bisa ngotak-ngatik, bisa mengembangkan dan tidak dikenakan sanksi. Jadi bebas open source itu, ya. Jadi ini saingannya. Nah, lucunya mereka itu menamai dengan kebalikannya. Jadi yang berbayar itu DivX, yang tidak berbayar itu yang bebas dikembangkan itu Xvid, ya. Jadi balikannya DivX, Xvid itu. Nah, Xvid menjadi populer karena kemampuannya untuk mengkompres file DVD hingga ukuran CD tanpa mengorbankan banyak kualitas. Jadi maksudnya filenya agak kecil, gambar juga bagus, gitu ya, jernih. Kebanyakan player mendukung Xvid hari ini, ya. Sekarang itu memang udah banyak yang ini. Tapi ternyata, nah ini ya, di atas Xvid ini ada lagi, nah, seperti yang akan kita bahas berikut ini. H264 H264 adalah standar kodek video baru. Jadi lanjutannya dari yang sebelumnya ya, yang tadi, yang dapat menghasilkan video berkualitas tinggi dalam bitrate yang relatif rendah. Bisa dikatakan sebagai penerus dari format yang ada. Jadi yang tadi kita bahas ya. Ini lebih canggih lagi. Nanti ada lagi yang lebih canggih ya, nanti kita bahas saja. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003. H264 paling dikenal sebagai salah satu standar pengkodean yang digunakan pada video Blu-ray. Oh, berarti videonya udah benar-benar jernih sekali, ya. Dan sebagai standar pengkodean paling populer untuk streaming video yang digunakan oleh situs seperti YouTube, Vimeo, ada lain-lain banyak ya pokoknya. H264 adalah implementasi open source yang menghasilkan video berkualitas lebih tinggi dengan ukuran file yang lebih kecil. Jadi gambarnya bagus, tajam, jernih, tapi kapasitas filenya cenderung kecil. Ya. Kita lanjut. H265, yang tadi H264 ya, atau ada yang mengatakan HEVC. HEVC, High Efficiency Video Coding. Ini kepanjangannya. Jadi ada orang yang mengatakan ini, menyebutnya, dan ada yang mengatakan ini. Jadi pengembangan dari yang sebelumnya, dari H264. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013. H265 adalah penerus yang akan datang dari H264 yang memungkinkan kompresi data lebih dari 2 kali. Jadi lebih 2 kali kompresinya, maksudnya lebih kecil filenya. Ya, dikompres itu dipadatkan, dikecilkan, digabungkan. Ingat pengertian dari compression dan decompression ya, pertemuan yang sebelumnya, pertemuan 2. Sekaligus menjaga kualitas video yang sama. Nah, kualitas bagus tapi 2 kali lebih kecil filenya. Ini juga mendukung resolusi hingga 8K atau 8K. Semua ini berarti bahwa H265 akan membuka jalan bagi video dengan kualitas lebih baik sambil menjaga ukuran file tetap masuk akal. Jadi maksudnya kecil ya. H265 ini atau ya H265 merupakan implementasi open source. Karena H265 masih baru, jadi belum banyak didukung. Ya. Maksudnya ada beberapa gadget yang belum mendukung ke sini. HEVC dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengkodean secara substansial dibandingkan dengan H264 atau MP4 FVC HP, yaitu untuk mengurangi persyaratan bitrate. Dan nanti saya mau memberikan pertanyaan ini, bitrate apa? Jelasan tentang bitrate nanti ya di tugas ya. Hingga setengahnya dengan kualitas gambar yang sebanding. Kemudian ini HEVC atau H265 ditargetkan pada display HDTV, High Definition Television, high tinggi definisi generasi mendatang, dan sistem tangkapan konten yang menampilkan rasio frame pemindaian progresif dan resolusi display dari QVGA atau QVGA 320x240 sampai
4320p atau 4320p ya. Serta peningkatan kualitas gambar dari segi tingkat kebisingan, ruang, warna, dan dinamika car. Oke, wah, ini lebih canggih lagi berarti ini. Kemudian selanjutnya ini ada WMV. Tapi jangan salah ya, ini bukannya lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. WMV itu tetap saya cantumkan karena ini kan materinya contoh kodek video. Ini harus ditampilkan yang WMV, Windows Media Video ini. Windows Media Video atau WMV pertama kali diperkenalkan pada tahun 99. Nah, ini jangan sampai salah. Jangan sampai menyangka bahwa WMV itu lebih baik dari H265, bukan begitu ya. Nah, ini contoh saja, contoh ini diciptakan oleh Microsoft ini. WMV adalah kodek eksklusif yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, ini ya. Untuk digunakan dengan format kontainer ASF milik Microsoft atau format file ASF. Jadi kalau kalian mendapatkan video yang format ASF berarti itu ya kodeknya di dalamnya itu adalah WMV bikinan dari Microsoft. Wah, ini kita akan bahas di pertemuan keempat apa ini? Oh, contoh-contoh kodek audio. Oke, tadi itu contoh-contoh kodek video ya, singkat supaya kalian lebih memahami ya. Untuk contoh-contoh kodek audio akan kita bahas di pertemuan keempat. Tetap semangat ya. Habis ini kalian download materi materi PDF-nya, dibaca, dipahami, disimpan baik-baik, jangan sampai hilang, dikumpulkan lah di folder di handphone itu ya, atau di yang punya komputer ya disimpan di komputer. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan tugas. Silakan kerjakan tugas langsung, jawab singkat, jelas, dan padat ya. Hati-hati dalam mengetiknya, jangan kebanyakan saat typo, saya jadi susah bacanya. Kemudian jangan lupa juga mengisi absen. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan. Jaga masker, pakai masker, jaga jarak ya, terus sering-sering cuci tangan. Oke, terima kasih. Gua selalu dalam keadaan sehat. Dan yang tidak lupa ya, jangan lupa bahagia. Terima kasih, saya Pak Maman. Ketemu lagi di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.